Swastiastu. Selamat siang anak-anak kelas 9 semuanya. Selamat berjumpa kembali dalam pembelajaran pendidikan agama Hindu dan Budi Pekerti. Semoga anak-anak di rumah bersama keluarga dalam keadaan sehat dan dijauhkan oleh pandemi COVID-19, tentunya dengan disiplin melaksanakan protokol kesehatan, menerapkan 5M, dan tidak lupa untuk berdoa. Baik, pembelajaran pada siang hari ini kita awali dengan melantunkan doa. Om Agnonaya Supateraya Asman Wiswani Dewa Wayunani Widwan Yuyo Diasman Juhuranam Eno Buyistam to nama uktim widema. Doa selesai. Anak-anak kelas 9 semuanya, mohon perhatiannya untuk selalu mendengarkan. Materi yang kita pelajari pada siang hari ini masih tetap materi bab 1, yaitu Mahabharata, dengan kompetensi dasar parwa-parwa dalam kitab Mahabharata. Dan indikator pencapaiannya adalah makna-makna dalam cerita Mahabharata. Jadi Pak akan uraikan secara singkat kisah cerita yang ada di dalam parwa-parwa ini, terus bagaimana maknanya. Di dalam Adiparwa itu dikisahkan bahwa Bhisma mengajarkan Pandawa dan Korawa untuk makan tidak boleh menekuk tangan. Berbagai cara dilakukan oleh Korawa, tidak ada yang bisa, kecuali Yudhishthira, yaitu dengan saling suapin. Makna yang terkandung dalam kisah cerita ini adalah di mana Bhisma mengajarkan hidup bersama. Sesuai kodratnya, manusia sebagai makhluk individu juga sebagai makhluk sosial yang tidak dapat hidup menyendiri. Oleh karena itu, kita harus saling membantu, saling menolong, dan sebagainya. Nah, itu makna yang terkandung di dalam ajaran Bhisma, yaitu makan tidak boleh menekuk tangan. Kemudian untuk selanjutnya dikisahkan Drestarsata yang mencintai keponakannya secara berlebihan mengangkat Yudhishthira sebagai putra mahkota, tetapi ia langsung menyesali perbuatannya yang terlalu berburu-buru, sehingga ia tidak memikirkan perasaan anaknya. Hal ini menyebabkan Duryodhana iri hati dengan Yudhishthira. Jadi makna yang terkandung dalam kisah ini yaitu ketika kita mengambil keputusan, kita tidak boleh terburu-buru. Jangan hanya melihat dari satu sudut pemikiran saja, namun juga mempertimbangkan pengaruhnya terhadap hal yang lainnya. Nah, kemudian di dalam Adiparwa juga dikisahkan ketika para Pandawa yang memenangkan sayembara Dewi Drupadi menghadap Ibu Kunti, namun karena Kunti sibuk dan langsung menyuruh mereka berbagi tanpa terlebih dahulu melihat apa yang mereka bawa. Jadi makna yang terkandung dalam kisah cerita ini yaitu jika akan memberikan suatu keputusan, terlebih dahulu kita harus benar-benar mengetahui aspek-aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam menentukan keputusan. Nah, itu jangan terburu-buru memberikan suatu keputusan. Nah, kemudian Yudhishthira yang kehilangan seluruh harta benda yang dimilikinya, termasuk saudara-saudaranya dan istrinya, ketika semua yang dipertaruhkan kalah dalam permainan dadu. Nah, ini sudah tentunya maknanya adalah berjudi merupakan suatu hal yang tidak baik untuk dilakukan. Dengan perjudian hanya akan menyebabkan suatu kesengsaraan. Nah, itu. Kemudian kisah dalam cerita dijelaskan
Dewa Indra memberikan senjata sakti karena keteguhannya ketika diuji para bidadari pada saat bertapa di Gunung Himalaya, yaitu memberikan senjata sakti kepada Arjuna. Jadi makna yang terkandung di dalam kisah cerita ini yaitu pada saat kita menjalankan tugas, kita harus bersungguh-sungguh dalam melakukannya dan tidak langsung berpaling dari tanggung jawab yang didapat, serta tidak menyelesaikannya ketika mendapat hal lain yang lebih menyenangkan untuk dilakukan. Itu kita harus betul-betul bersungguh-sungguh. Kemudian dalam cerita diuraikan Hanuman yang menyamar sebagai kera yang tua dan lemah mewujudkan wujud aslinya setelah Bima tidak berhasil memindahkan ekor kera tersebut. Makna yang terkandung dalam kisah cerita tersebut adalah kita itu tidak dapat langsung menilai seseorang hanya dari satu sisi saja, yaitu berdasarkan dari penampilan luarnya saja. Namun juga harus berdasarkan faktor-faktor lain seperti sikap, perbuatan, dan pemikiran yang diungkapkannya. Kemudian dijelaskan dalam cerita, ketulusan Yudhistira membuat Dewa Dharma tidak hanya menghidupi Nakula, namun seluruh adik-adiknya ketika menguji para Pandawa di hutan pengasingannya, yang mana Dewa Dharma menyamar sebagai rusa liar dan raksasa. Jadi maknanya yaitu dalam menentukan suatu keputusan harus berdasarkan pertimbangan yang adil. Jadi kita harus betul-betul adil dan bijaksana agar jalan yang dipilih dapat memberikan hasil yang lebih baik. Jangan hanya menentukan satu saja. Seperti dalam cerita ini hanya dihidupkan dewa menghidupi Nakula saja. Namun Dewa Dharma yang menyamar sebagai rusa liar itu akhirnya menghidupi daripada seluruh anggota keluarga Pandawa. Baik, kita lanjutkan. Dalam kisah ada dikisahkan penyamaran para Pandawa yang sudah genap setahun akhirnya terbongkar setelah mereka membantu kerajaan Wirata dalam menghadapi serangan Korawa. Maknanya yaitu kita harus mengambil suatu tindakan, jangan sampai gegabah dan memikirkan tindakan yang dilakukan secara matang-matang agar apa yang kita lakukan tidak merugikan atau membuat hal-hal yang telah dilakukan sebelumnya tidak berguna. Jadi selama 12 tahun kita dibuang, kemudian kita ada waktu untuk penyamaran karena di dalam persyaratan tidak boleh diketahui, namun ini gegabah sehingga diketahuilah. Jangan sampai seperti peribahasanya, karena setahun dihapuskan oleh hujan sehari, seperti itu. Baik, kita lanjutkan. Dalam cerita dikisahkan karena lebih memilih atau berpihak kepada Korawa karena budi baik yang telah diberikan Duryodhana kepada Karna dibandingkan memihak Pandawa yang merupakan saudaranya ketika dibujuk oleh Krishna. Jadi makna yang terkandung dalam kisah cerita ini yaitu kita harus mampu membalas budi baik orang lain ketika orang yang telah membantu kita menghadapi kesulitan meskipun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Camkan baik-baik ini anak-anak. Jadi kita harus mampu membalas budi baik orang lain ketika orang yang telah membantu kita menghadapi kesulitan meskipun dihadapkan pada pilihan yang sulit. Nah itu. Kemudian dalam cerita dikisahkan dalam perang Bratayuda, Arjuna dan Yudhistira merasa sedih ketika mereka menyadari bahwa akan menghadapi kakek Bhisma, Guru Drona, dan saudara-saudaranya. Makna yang terkandung dalam cerita ini adalah kita harus membina hubungan yang baik kepada setiap orang. Jika tidak dihadapkan kepada suatu musibah, nantinya
dan harus mau berbagi kepada siapapun atau tidak serakah terhadap harta benda dan jabatan maupun yang lainnya, agar nantinya tidak menimbulkan permusuhan kepada siapapun. Nah, itulah makna yang terkandung dalam Bratayuda yang mengisahkan tentang Arjuna dan Yudhistira yang merasa sedih ketika berhadapan perang melawan Guru Drona atau kakek Bhisma dan saudara-saudaranya. Baik, kita lanjutkan. Pada cerita dikisahkan pada saat-saat menjelang pertempuran, Yudhistira menuju pasukan Korawa agar dapat memberikan sembah kepada kakek yang dihormatinya. Jadi makna yang terkandung dalam cerita ini yaitu kita harus mampu atau selalu menghormati orang tua agar selalu mendapat restu darinya dan dapat terhindar dari malapetaka. Itu. Kemudian dalam cerita dijelaskan Yuyutsu meninggalkan pasukan Korawa dan ingin bergabung dengan para Pandawa yang dianggapnya ada di jalan yang suci. Yuyutsu ini adalah anak Drestarsata, yaitu 101 jadinya, yaitu anak Drestarsata dengan dayang-dayang. Maknanya adalah yaitu diharapkan kita selalu berdoa di jalan kebaikan dan melawan kejahatan. Jadi Yuyutsu ini sudah tentunya mengetahui mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian kita lanjutkan, ketika Kresna hendak membunuh Bhisma dengan senjata cakranya, Arjuna menyadarkan Kresna bahwa dia telah berjanji tidak akan ikut berperang sehingga Kresna mengurungkan niatnya. Jadi makna yang terkandung dalam cerita ini yaitu kita harus selalu setia pada kata-kata yang telah kita ucapkan agar tidak dianggap sebagai pembohong dan tidak menjatuhkan nama baik kita sendiri. Nah itu, jadi Kresna sudah berjanji jangan sampai dalam cerita itu membunuh Bhisma dengan senjata cakranya. Kata-kata yang telah kita ucapkan supaya betul-betul kita setia pada kata-kata. Kita lanjutkan. Di dalam cerita dijelaskan Yudhistira yang sangat bijaksana berbohong kepada Drona yang menyatakan anaknya telah tewas, walaupun sebenarnya yang tewas adalah Gajah Aswatthama. Jadi makna yang terkandung di dalam cerita ini adalah ketika kita masih hidup, ya, kita tidak boleh berbohong kepada orang lain. Namun jika itu demi sebuah kebaikan bersama. Berbohong dalam ajaran agama Hindu ada yang dibenarkan yang disebut dengan pancanarta. Jadi kita boleh berbohong, tetapi berbohong itu adalah demi kebaikan seperti yang disebutkan di dalam pancanarta. Dan di dalam cerita dikisahkan ketika Dursasana gugur, Bima merobek dada Dursasana dan meminum darahnya dan membawakannya kepada Drupadi untuk dioleskan pada rambutnya agar dendam dan sumpah yang telah diucapkannya dulu dapat terpenuhi. Nah, ini mengandung makna bahwa ketika kita masih hidup harus selalu berbuat kebaikan kepada orang lain agar mereka tidak membenci kita dan tidak mendapatkan musibah atau malapetaka di kemudian hari. Ini sebab pada saat Drupadi dipaksa ditelanjangi, yang mana Bima itu bersumpah apa yang dikerjakan oleh Dursasana sehingga terjadi pada perang Bratayuda. Baik, kita lanjutkan. Dalam kisah cerita kisahkan Salya dan Kresna bersama-sama membantu Arjuna dalam menghadapi Karna. Jadi makna yang terkandung di dalam cerita tersebut, dalam kisah tersebut adalah
ketika kita sudah berada di jalan yang baik dan benar, maka kita akan selalu ditolong dan diberikan kemudahan dalam menghadapi yang adanya suatu masalah. Nah itu. Kemudian dilanjutkan dalam cerita dikisahkan tentang pertempuran pada hari ke-18, di mana saat itu pihak Korawa telah kehilangan banyak pasukan. Bagian ini merupakan klimaks pertempuran Baratayuda yang pada akhirnya Salya, Sakuni, dan Duryodhana semuanya itu gugur. Jadi makna yang terkandung dalam kisah tersebut adalah kebaikan pada akhirnya akan selalu dapat mengalahkan kejahatan. Meskipun banyak cobaan yang sebelumnya dan akan dihadapi, hendaknya harus selalu berada di jalan yang baik. Karena dengan begitu kita akan nantinya akan selalu diberikan kemudahan-kemudahan dalam menghadapi suatu hal. Kita lanjutkan. Aswatthama yang melakukan penyelinapan pada malam hari ke kemah pasukan Pandawa dan membunuh banyak orang, namun pada akhirnya dia menyesali perbuatannya dan menjadi pertapa. Maknanya yaitu, jika menghadapi suatu keadaan yang sulit, kita tidak harus atau tidak boleh mengambil jalan pintas dalam menghadapinya, yang pada akhirnya menyebabkan banyak kerugian. Tindakan yang paling baik dilakukan adalah dengan cara yang baik-baik, meskipun itu sulit, dan tidak melakukan kecurangan yang pada akhirnya menimbulkan penyesalan. Itu. Kemudian dalam kitab Setri Parwa itu ada disebutkan berisi kisah ratap tangis kaum wanita yang ditinggal oleh suami mereka di medan pertempuran. Jadi makna yang terkandung dalam kisah cerita tersebut adalah peperangan pada akhirnya hanya akan membawa penderitaan, baik di pihak yang menang maupun di pihak yang kalah. Keduanya hanya akan mengalami kerugian akibat peperangan yang terjadi. Jadi oleh karena itu, dalam menghadapi suatu masalah, kita terlebih dahulu mencari jalan yang terbaik untuk dilakukan agar segala sesuatu yang akan terjadi dapat diminimalkan dampaknya. Jadi kita lanjutkan. Bhisma memberikan ajaran agama mengenai moral dan tugas kewajiban seorang raja dengan maksud untuk memberi ketenangan jiwa kepada Yudhistira dalam menghadapi kemusnahan bangsanya. Jadi makna yang terkandung yaitu kita akan mendapatkan ketenangan jiwa jika selalu berada pada ajaran-ajaran agama yang selalu memberikan ketentraman. Untuk itu kita harus selalu mengamalkan ajaran-ajaran agama kita dalam kehidupan sehari-hari. Baik, kita lanjutkan. Dalam cerita dikisahkan bahwa Bhisma menjelaskan ajaran agama Hindu dengan panjang lebar kepada Yudhistira, termasuk ajaran kepemimpinan, pemerintahan yang luhur, pelajaran tentang menunaikan kewajiban, tentang mencari kebahagiaan, dan sebagainya. Akhirnya Bhisma yang sakti mangkat ke surga dengan tenang. Nah, itu dalam cerita. Jadi maknanya yaitu kita sebagai orang tua nantinya harus mampu memberikan pencerahan kepada orang lain, agar orang yang kita tinggalkan dapat dituntun dan mampu mencari jalan kebenarannya sendiri. Nah, itulah makna dari cerita yang saya sampaikan tadi. Baik, dalam cerita dikisahkan setelah melepas kuda pada upacara Aswamedha, pada akhirnya para raja di daratan India mau mengakui Yudhistira sebagai Maharaja dunia setelah sebelumnya tidak tunduk. Hal ini mengandung makna, yaitu kita harus bisa mengakui orang lain jika orang tersebut lebih baik dan selalu menghargai jika orang lain pada kenyataannya lebih baik dari kita dan tidak memiliki perasaan iri. Selanjutnya, di dalam cerita itu dikisahkan bahwa Dresta-rasta, Gandhari, Kunti, Widura, dan Sanjaya yang menyerahkan kerajaannya
anaknya kepada Raja Yudhistira. Sedangkan mereka pergi bertapa ke tengah hutan. Dan pada akhirnya hutan pertapaan mereka terbakar oleh api suci. Sehingga mereka wafat dan langsung menuju surga. Jadi makna yang terkandung dalam kisah cerita ini yaitu segala sesuatu yang pernah dimiliki pada akhirnya harus dilepaskan dan tidak bisa dibawa mati. Oleh karena itu, jika kita memiliki sesuatu, hendaknya saling berbagi kepada orang lain. Karena sebenarnya apa yang kita dapatkan pada akhirnya akan dikembalikan lagi. Sehingga alangkah baiknya jika digunakan untuk saling berbagi kepada sesama. Kisah yang diceritakan dalam Kresna merasa bahwa kejayaan bangsanya akan berakhir sebab ia melihat bahwa banyak pemuda Wresni, Yadawa, dan Andaka yang telah menjadi sombong, takabur, dan senang minum minuman keras sampai mabuk. Itu maknanya adalah perbuatan-perbuatan yang baik, tidak baik seperti angkuh dan berpoya-poya pada akhirnya akan menyebabkan kesengsaraan. Oleh karena itu, jika kita sudah mendapat kedudukan yang tinggi, harus dijalani secara bijaksana dan selalu merendah kepada orang lain. Dalam cerita yang dikisahkan pada saat melakukan perjalanan meninggalkan istana, satu persatu dari para Pandawa meninggal kecuali Yudhistira. Jadi makna yang terkandung dalam kisah tersebut yaitu menyadarkan bahwa segala sesuatu yang pernah hidup pada akhirnya akan mati karena dosa-dosa yang dilakukan. Oleh karena itu, dalam menjalani kehidupan hendaknya selalu berbuat baik agar dapat terhindar dari hukum karma pala yang selalu ada. Dalam kisah ada diceritakan Yudhistira dipuji ketika menuju ke surga karena sempat berbohong ketika masa hidupnya, dan para Pandawa sempat berada di neraka karena pernah berdosa, dan Korawa sempat berada di surga karena sempat sedikit berbuat baik dalam hidupnya. Jadi makna yang terkandung dalam kisah tersebut adalah dalam hidup ini agar selalu berbuat baik, agar nantinya setelah meninggal mendapat tempat yang lebih baik. Kita harus selalu berbuat kebaikan semasa hidup karena kita diberi kesempatan dalam hidup ini untuk menebus dosa-dosa yang pernah dilakukan, dan dengan perbuatan baik yang dilakukan agar mencapai tujuan agama Hindu yang diinginkan yang disebut moksa. Nah, demikianlah makna-makna yang secara singkat Pak sampaikan kepada Nana. Masih banyak makna-makna yang lain yang terkandung dalam cerita dalam Mahabharata ini. Baik, untuk pertemuan pada siang hari ini kita akhiri dengan berdoa. Om Dewa Suksemo Paramo Acintya Yenama Swaha Sarwo Karyo Prasidanta. Om Santi Santi